Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali pada pembelajaran privat baca Quran. Insyaallah pagi ini kita bersama dengan satu murid, Mas Andika, betul ya? Ya, Mas Andika. Nanti kita sampai dengan sore akan belajar dari nol untuk belajar baca Quran sampai dengan sore hari, Mas Andika, ya. Nah, baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Setiap huruf yang dibaca akan memberikan pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Man, barang siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, termasuk Mas Andika juga, ketika membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu adalah Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan akan dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu huruf nanti Mas Andika belajar itu akan dihitung 10 pahala. Siap, J? Siap, J. Sebelumnya Mas Andika, yang saya mungkin boleh perkenalan dulu. Ini nama siapa, kemudian aktivitas rumah, silakan, monggo. Perkenalkan, nama saya Andika, sering dipanggil Andika. Rumah saya daerah Mayungan, Ngawen. Saya belajar Al-Quran, dapat info dari teman Baker Subuhan Klaten yang memberitahu saya untuk belajar Al-Quran satu hari. Dah. Ya. Sebelumnya sudah pernah belajar dulu, Mas? Sudah. Dulu tahun berapa belajar? Ya, kalau belajar itu masih sekolah. Oh, masih sekolah? Iya. Kelas berapa? Kecil Kelas atau? 2 SMK. 2 SMK itu iya. Belajar ya? Iya. Sampai Iqra atau pakai metode apa dulu? Ya, kalau gimana ya, SMK itu ya baca Iqra biasa. Sampai Iqra berapa? Iqra 2 lah, terus ikut tasin di BSK itu dilorot lagi ke Iqra 1. Oh gitu. Iya. Berarti memang belum pernah sama sekali baca Quran ya? Iya, insya Allah. Kira-kira kalau kemudian hari ini nanti jenengan belajar, kemudian pulang sore sudah bisa baca Quran. Perasaannya kira-kira gimana, Mas? Senang ya? Siap ya? Siap insya Allah. Nah, jadi gini, Mas, belajar Quran itu ada 3 kuncinya. Yang pertama itu yakin. Nah, maka jenengan harus yakin. Jenengan datang ke sini itu yakin. Yakin kenapa? Yakin karena Allah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kata Allah, telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Maka ketika Mas Andika nanti yakin akan pertolongan Allah SWT, maka akan dimudahkan dalam belajarnya. Dan Mas Andika akan bisa baca Al-Quran insya Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah motivasi. Nah, motivasi Mas Andika belajar Quran apa nih? Nah ya, kemarin tuh saya dapat Al-Quran dari Durpres Baker Subuhan. Oh gitu. Jadi kan saya kan ya malu-malu lah. Ya bilang sama teman Baker Subuhan kalau belum bisa baca, terus diandani, suruh belajar dulu. Belajar ikut taksin, terus bareng gitu Pak Fargun itu ngasih info mau belajar Al-Quran enggak, terus tawani gitu. Saya mau gitu. Nah, menurut jenengan, ini kita sebagai orang Islam itu wajib enggak kita itu harus bisa baca Quran? Wajib ya. Maka ketika orang belum bisa baca Quran berarti wajib belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar dengan jenengan. Insya Allah nanti kita mulai dari nol, insya Allah sampai nanti sore kita bisa belajar baca Quran, dan insya Allah nanti pulang jenengan sudah bisa baca
Al-Quran. Amin, ya. Nah, itu yang kedua tadi kuncinya. Yang ketiga adalah metodenya. Hari ini kebetulan kita belajarnya dengan metode rubaiyat, ya. Nah, ini kita belajar dengan metode rubaiyat, insyaallah 4 jam pelajaran, kita nanti dari pagi sampai dengan sore insyaallah jenengan akan bisa membaca Al-Quran, ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya kami sampaikan dulu, dalam belajar ini nanti kita akan bagi menjadi 4 pelajaran atau 4 bab. Nah, seperti itu. Yang pertama, nanti kita akan belajar untuk mengenalkan hurufnya terlebih dahulu. Nah, jangan belajar huruf dulu. Yang kedua, kemudian dari huruf-huruf itu kita akan belajar bagaimana agar hurufnya bisa berbunyi. Nanti belajar tentang kata. Setelah itu kemudian dari kata-kata kemudian disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, insyaallah nanti belajar tentang kalimat Al-Quran, karena itu bagian dari Al-Quran. Dan yang terakhir nanti adalah membaca Al-Quran. Siap? Siap, ya? Insyaallah, ya. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjutkan dengan belajarnya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan dibuka bukunya. Dimulai dari halaman 3 dulu. Coba halaman 3. Dan buka di halaman 3. Oke, stop ya. Nah, di halaman 3 ini adalah huruf-huruf hijaiyah, ya, dalam kaidah urutan rubaiyat. Ya, jadi kaidah urutan rubaiyat. Sudah ada di halaman ketiga, yang dimana kita dibagi menjadi 6 kelompok atau 6 baris. Kalian bisa cek, ya, dan 6 kelompok ataupun 6 baris. Nah, kelompok pertama jangan baca, itu kelompok apa? Huruf apa? Enggak, huruf apa yang ini? Kelompok apa? Kelompok 1. Kelompok 1 garis lengkung bertitik. Garis lengkung bertitik. Nah, jadi hurufnya yang ada di baris ini semuanya adalah melengkung dan kemudian punya titiknya, baik ada di bawah ataupun di atas. Benar, ya? Kelompok kedua huruf apa ini? Huruf bulat tidak beraturan. Nah, jadi huruf ini ada bulatan-bulatan seperti ini dan ini tidak beraturan, atau bisa juga disebut sebagai huruf berkepala. Nah, yang ketiga kelompok apa ini? Berekor ke depan. Berekor ke depan. Jadi Quran itu kan depan sebelah kanan. Nah, berarti ini ekornya ini mengarah ke kanan, ke depan atau ke kanan. Kebalikannya kelompok 4 berekor ke belakang. Berekor ke belakang. Ini ekornya mengarah ke belakang. Kemudian yang kelima, huruf-huruf duduk. Huruf-huruf duduk. Ini kalau kemudian diamati dari jauh, misalkan jenengan berdiri itu di belakang, jenengan lihat ini seperti orang sedang duduk tuh. Nah, kayak huruf-huruf duduk. Kemudian yang keenam, huruf-huruf berdiri, karena ini seperti tiang-tiang yang berdiri. Oke? Iya. Paham, ya? Nah, sekarang kita belajar di halaman keempat. Nah, dari huruf-huruf tadi, maka kemudian kita akan coba hafalkan, ya. Baik. Baris pertama dulu, ya. Ini adalah baris kelompok huruf lengkung bertitik. Jadi hurufnya melengkung dan juga ada titiknya. Baik. Perhatikan, Mas Andika, ya. Saya akan berikan contoh 1 kali, dibaca dari depan ke belakang. Setelah itu nanti jenengan menirukan. Ya. Siap? Siap, ya. Ba, ya, nun, ta, sa. Yuk. Ba, ta, Ya. sya. Apa ini tadi? Na, nun, ta, sya. Ulangi lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Ulangi. Ba, ya, nun, na, ni, ta, sya. Ta, sa. Ya. Ulangi lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Ulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Ulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Ulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Sekali lagi. Ba, ya, nun, ta, sya. Oke, sekarang dibaca dari belakang. Saya akan berikan contoh 1 kali aja, Mas, contohnya. Dibaca dari belakang ke depan. Setelah itu nanti jangan mengikuti. Perhatikan, ya. Sa, ta, nun,
ya, ba. Yuk coba. Sa, ta, nun, ya, ba. Ulangi. Sa, nu, ta, nun, ya, ba. Ulang lagi. Sya, ta, nun, ya, ba. Ulang lagi. Sa, ta, nun, ya, ba. Lagi. Sa, ya, nun, ta, nun, ya, ba. Lagi. Sa, ta, nun, ya, ba. Agak cepat. Sa, ta, nun, ya, ba. Lagi. Sa, ya, nun, ta, nun, ya, ba. Oke, sekarang saya acak. Perhatikan. Ini huruf. Ya, Ini. ta, ya, ta, ya, ba, ya, ba, ya, ba, ta, nun, ba, nun, ba, nun, ba, nun, ta, nun, ta, nun, sa, nun, sa, ta, sa, ta, nun, ta, sa, nu, ta, nun, ba, ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Fokus ya, jangan konsentrasi, fokus ya. Baik, sekarang pada baris yang kedua ya. Perhatikan ya. Saya akan berikan contoh satu kali, jangan fokus di baris kedua, yang lain diabaikan. Fokus di baris kedua. Saya akan berikan contoh satu kali, dibaca dari depan ke belakang. Setelah itu jenengan ikuti. Perhatikan. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. Yuk. Fa, qaf, mim, ha, mim, ya. Oke, ulangi. Fa, qaf, ha, mim, ya. Ulangi. Fa, qaf, Qaf. ha, mim, ya. Ulangi. Fa, qaf, ha, mim, ya. Ulangi. Fa, qaf, ha, mim, ya. Sekali lagi. Fa, qaf, ha, mim, ya. Oke, sekarang saya akan berikan contoh satu kali, dibaca dari belakang ke depan. Perhatikan, oke. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Ayo. Ya, mim, ha, qaf, ya. Fa. Oke. Ya, mim, ha, qaf, fa. Oke. Ya, mim, qaf, ha, qaf, ya, fa. Lagi. Ya, mim, ha, qaf, fa. Lagi. Ya, mim, qaf, ha, qaf, fa. Sekali lagi. Ya, mim, ha, qaf, fa. Oke, sekarang saya acak. Ini huruf Ha. yang ini, Ya, ini, qaf, ha. ini, Ya, yang ini. ha. Ya, ha. Qaf, mim, qaf, ha. Qaf, qaf, Qaf yang ini. oh. Yang ini, mim. Mim, Yang ini, ha. ini, Mim, ha, fa, qaf, ha, mim, ya. Oke, sekarang kita gabung dari baris 1 dan baris 2 ya, dari atas. Yuk, ini huruf Ba, ya, na, nun. nun, ta, sa, fa, go, Qaf. ko, ha, mim, ha, hamzah. Hamzah. Nah, sekarang dari belakang ini huruf Hamzah, mim, ha, qaf, fa, sa, ta, na, nun. nun, ya, ba. Oke, alhamdulillah. Ya, oke, Mas ya. Sekarang masuk di membaca vokal an, in, un ya. Yang dimana vokal an
itu tandanya adalah 2 garis di atas huruf, ya. Atau bisa kita sebut sebagai tanda double di atas huruf yang seperti ini, garis lurus. Maka huruf yang diberikan vokal an maka akan dibaca an, ditambahi an, ya. Contoh misalnya huruf ba ditambahi an maka akan jadi ban. Oke. Kemudian vokal in adalah tandanya garis double di bawah huruf, ya, garis lurus garis miring seperti ini di bawah huruf. Maka satu huruf apabila diberikan tanda double di bawah huruf, maka huruf tersebut diberikan vokal in. Contoh, huruf ba diberikan vokal in dibaca bin. Oke. Kemudian tanda vokal un adalah ada tanda double u di atas huruf seperti ini. Jadi kalau ada huruf yang diberikan vokal un, maka nanti ditambahkan. Contoh, huruf ba diberikan vokal un maka dibaca bun. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari sini, ya. Coba dengan kita bareng-bareng belajar dari sini. 1, 2, 3. Baban bin bubun ban bin bun ban bin bun yayan yin yuyun yan yin yun yan yin yun nanan nin nun nan nin nun nan nin nun tatan titin tutun tan tin tun tan tin tun sasan sisin susun san sin sun san sin sun. Oke, nah sekarang kita yang di sini, ya. Geser dikit. Nah, yuk kita baca 1, 2, 3. Fan fi fin fun fun fan fin fun fan fin fun Kon kikin kukun kon kin kun kon kin kun han hi hin hu hun han hin hun han hin hun man min min mun man min mun man min mun an i in u un an in un. an in un. Oke, baik, demikian ya. Jadi kita sambung setelah sholat zuhur insyaallah di pelajaran yang berikutnya. Kita ucap hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah atas kepahaman ilmu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT, dilancarkan dalam proses belajarnya memahami membaca Al-Quran ini. Amin. Ya, baik. Sekarang kita masuk di pelajaran membaca huruf mati dan bunyi diftong, ya. Nah, dimana dengan tandanya adalah sukun, ya. Yang dimana suatu huruf itu ketika diberikan sukun atau bulatan kecil di atasnya, maka huruf itu akan dianggap mati atau sebagai huruf dasar daripada hijaiyah kembali, ya. Nah, contoh misalnya di sini ada huruf ba vokalnya u maka dibaca bu. Kemudian disambung dengan ba yang mati, maka ba mati jadi b. Maka dibaca bub. Kemudian disambung dengan nun. Maka kalau dibaca semuanya jadi hub nun. Ya, dibaca bagaimana? Hub nun. Oke, kali ini berarti bib nin. Ya, ulangi. Bib nin. Nah, kalau yang ini bab nan. Ulangi. Bab nan. Nah, kalau yang ini mub nan. Ulangi. Mub nan. Oke. Nah, kemudian ada yang harus dibaca diftong. Nah, diftong itu kalau di bahasa Indonesia seperti lampau, sungai, harimau itu bunyi-bunyi diftong. Nah, di Quran juga sama ada seperti itu. Ada dua keadaan bacaan itu nanti akan dibaca diftong, ya. Yang pertama yaitu adalah ketika vokal a bertemu dengan ya yang mati. Nah, sebagai contoh ini huruf ba vokalnya a, kemudian dibaca ba, kemudian ketemu dengan ya yang mati, maka akan dibaca bayi. Nah, dibaca bayi, kemudian disambung dengan
nun vokalnya nun, maka digabung jadi bainun. Ya, dibaca bagaimana? Bainun. Oke. Maka yang bawah juga sama, dibaca yainun. Dibaca gimana? Yainun. Nah, ini juga sama dibaca nah, ini nai nun. Nah, ini huruf ta juga sama, maka dibaca tainun. Yang sa juga dibaca sainun. Oke, ya. Ini yang pertama. Diftong yang kedua yaitu adalah manakala ada vokal a yang kemudian di belakangnya ada wawu yang mati. Contoh, ini ba vokalnya a, maka dibaca ba, kemudian disambung dengan wawu yang mati. Ba tambah wawu mati, bau. Bau disambung dengan nun vokal an. Bau nan. Dibaca bagaimana? Bau nan. Oke, ini huruf ya, jadinya yau nan. Ini nun. Nau nan. Ta taunan. ta saunan. Oke, ini adalah bunyi diftong. Oke, coba kita akan baca di yang halaman agak belakang. Ya, coba di sini ya. Baik, coba perhatikan. Ini jadi dibaca dudek nun. Yuk ikuti. Dudek nun. Didek nin. Didek nin. Dadek nan. Dadek nan. Mudek nan. Mudek nan. Dainun. Dainun. Nah, di sini diftongnya ya. Dainun. Dainun. Mudek nin. Mudek nin. Daunan. Daunan. Midek nan. Midek Nah, nan. di sini daunan ini juga diftong ya. Oke, selanjutnya nun. Dusnun. Nin. Disnin. Datsnan. Datsnan. Mutsnan. Mutsnan. Zainun. Dainun. Mutsnin. Mutsnin. Zaunan. Zaunan. Mitsnan. Misnan. Nah, ini zainun sama zaunan ini adalah diftong. Kemudian rurnun. Rurnun. Rirnin. Rirnin. Rarnan. Rornan. Murnan. Murnan. Oke. Roinun. Roinun. Murnin. Murnin. Raunan. Raunan. Mirnan. Mirnan. Nah, roinun sama raunan ini juga diftong. Kemudian zusnun. Jusnun. Zisnin. Jisnin. Zasnan. Jasnan. Musnan. Musnan. Zainun. Zainun. Musnin. Musnin. Zaunan. Zaunan. Miznan. Misnan. Nah, zainun dan zaunan ini adalah diftong. Kemudian wunun. Wunun. Winin. Winin. Waunan. Waunan. Munan. Munan. Wainun. Wainun. Munin. Munin. Waunan. Waunan. Minan. Minan. Nah, wainun dan juga waunan ini adalah diftong. Oke, kita akan latihan di baris paling bawah. Coba perhatikan ya. Ini yang mati huruf dal. Dal. Sodrun. Sodrun. Ulangi. Sodrun. Nah, yang mati huruf waw. Ini diftong nanti bunyinya. Bunyinya jadi dau ron. Gimana? Ron. Oke. Kemudian mutnibun. Mutnibun. Oke. Mirfakon. Mirfakon. Ulangi. Mirfakon. Oke. Rizqahu. Rizqahu. Zaujun. Zaujun. Nah, ini juga diftong. Oke ya, demikian. Jadi ini adalah terkait dengan bunyi diftong yang ada di Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita akan belajar ya, selanjutnya akan belajar tentang membaca panjang dua vokal. Jadi kalau misalnya yang tadi di awal kita belajar tentang baba, bibi, bubu, itu kan satu vokal. Maka bacaan ini akan dibaca panjang dua vokal. Jadi ba, bi, bu. Nah, seperti itu. Manakala dengan tiga keadaan atau tiga kondisi. Yang pertama yaitu ketika vokal A di belakangnya ada alif. Jadi misalnya ada ba, kemudian di belakangnya ada alif. Contoh di sini misalnya ya. Di sini fa ba, ini belakangnya kemudian ada alif. Maka ba di sini dibaca panjang dua vokal. Maka dibaca
Fababun. Nah, seperti itu. Di sini juga ada ya yang kemudian di belakangnya ada alif, maka dibaca panjang. Fayayun. Ini fana nun. Oke, ini fata tun. Ini fasa sun. Oke, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu adalah manakala ada vokal i yang di belakangnya itu ada huruf ya mati, ya. Yaitu contoh misalnya di sini, ya. Ini ada vokal b, ya. Ada kan ba kemudian b, ya. B di sini di belakangnya ada ya yang mati. Maka b ini akan dibaca panjang dua vokal. Contoh di sini maka dibaca babiban, ya. Dibaca bagaimana? Babiban. Ulangi. Babiban. Nah, oke. Maka yang ya juga sama. Yayiyan. Yayiyan. Nah, yang nun juga sama. Naninan. Ulangi. Naninan. Yang ini tatitan. Tatitan. Ulangi. Tatitan. Oke. Ini sasisan. Ulangi. Sasisan. Oke. Ya, kita akan coba latihan lagi ya yang lain ya. Kita akan coba cek yang lain. Misalnya di sini ya. Baik, perhatikan. Di sini ada dadidu dadna. Yuk. Dadidu dadna. Nah, ini kan panjang ya, panjang dua vokal ya. Kemudian minat dawati. Minat dawati. Oke. Fadadun. Fadadun. Nah, di sini ini adalah kondisi yang ketiga ya, yang dimana ada vokal u di belakangnya wawu mati. Ini kondisi yang ketiga. Maka vokal u ini akan dibaca panjang dua vokal. Contoh din ya, karena di belakangnya ada wawu yang mati. Kemudian dibaca wakun dadidan. Wakun. Oke, yuk kita ulang dari sini. Fadadun. Fadadun. Dudin. Dudin. Wakun. Wakun. Dadidan. Dadidan. Oke. Zadidu. Zasna. Zadidu. Zasna. Minaz zawadi. Minaz zawadi. Oke. Fadadun. Fazadun. Zudin. Zudin. Wakun. Wakun. Zadidan. Zadidan. Oke. Roriru. Rorna. Roriru. Rorna. Minar rawari. Minar rawari. Farorun. Farorun. Rurin. Rurin. Wakun. Wakun. Roriron. Roriron. Oke. Zazizu. Zasna. Zazizu. Jasna. Minaz zawazi. Minas jawazi. Fazazun. Fazazun. Zuzin. Zuzin. Wakun. Wakul. Zazizan. Zazizan. Oke. Wawiwu. Wawuna. Wawiwu. Wauna. Minal wawawi. Minal wawawi. Fawawun. Fawawun. Wuwin. Wuwin. Wakun. Wakul. Wawiwan. Wawiwan. Oke, kita latihan baris paling bawah ya. Ini panjang. Adifun. Yuk. Adifun. Ulangi. Adifun. Ulangi. Adifun. Oke. Dihabun. Dihabun. Ulangi. Dihabun. Razikun. Razikun. Ulangi. Razikun. Razin. Razin. Ulangi. Razin. Mau'udun. 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 Ulangi. Mau'udun. Zafirun. Zafirun. Ulangi. Zafirun. Oke. Baik, kita sudah sekarang sampai pada berhenti sejenak tanpa mengambil nafas atau yang disebut sebagai saktah. Apa itu saktah, Mas? Berhenti sejenak Tanpa mengambil nafas. nafas ya.
Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dan ini di Al-Quran hanya ada pada 4 tempat saja. Ya, di Al-Quran yang ada tanda saktahnya itu hanya ada 4 tempat saja. Yang pertama yaitu adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Kemudian dalam surat Yasin ayat 52. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 dan juga dalam Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, tandanya apa? Tandanya ada mungkin dituliskan di Quran itu ada yang sin kecil atau ditulis saktah seperti ini ya. Sin, kaf, ta sama tak bulat ya, seperti ini. Tulis seperti ini atau sin kecil yang seperti ini. Ini disebutnya adalah berarti itu ada tanda saktah di situ. Dan cara membacanya kita hanya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oke, contoh ya. Kita contoh ada di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya, sebagai contoh seperti ini. Ini tandanya di sini Mas ya. Berarti nanti kita berhenti di sini, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, coba. Qol Kalla bal rona ala qulubihim. Ulangi. Qol Kalla bal rona ala qulubihim. Nah, jadi di sini bal itu kemudian berhenti sejenak. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, coba ulang lagi. Kalla bal rona ala qulubihim. Oke, nah seperti itu ya. Nanti juga termasuk di ayat-ayat yang lainnya ya. Jadi ini hanya ada 4 tempat saja di Al-Quran. Oke, paham ya? Baik. Ambilatan dulu enggak apa-apa. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ala an-nuriyaka ma za zi na'i lu na'i tu hum lako dirun diwakafkan jadi laqadirun. Nah, ini sekali lagi tapi sendiri bisa. Pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, bismillah. I ini kan ibunya i. Ala annari riyaka maza mana na'i duhum laqazi laqadirun diwakafkan begitu. Laqadirun. Oke ya. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung belajar kita hari ini. Alhamdulillah dari tadi pagi sampai dengan sore hari kita sudah belajar ya. Dan hasilnya sudah bisa kita lihat bagaimana proses belajarnya Mas Andika dari awal sampai akhir, dan tadi sudah kita cobakan dengan Al-Quran ya. Meskipun masih terbata-bata, tapi setidaknya sudah ada peningkatan daripada tadi sebelum datang ke tempat ini. Dan insya Allah
ini akan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus. Insya Allah ketika Mas Andika terus membaca dan terus belajar. Karena ketika seseorang baca Al-Quran meskipun masih terbata-bata, maka pahalanya adalah 2 kali daripada orang yang sudah lancar. Jadi 1 hurufnya mendapatkan 20 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus semangat untuk belajar. Nanti diulangi lagi di rumah Mas Andika. Ini sudah disediakan buku panduan dan juga DVD-nya. Mudah-mudahan dari belajar hari ini menjadi bekal yang terbaik untuk Mas Andika dalam kehidupan yang akan datang, karena masih muda banget ini ya. Insya Allah ini mudah-mudahan nanti semakin waktu semakin lancar dalam membacanya. Baik, demikian juga untuk teman-teman jamaah Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, maka silakan nanti menghubungi daripada Rubaiyat, nanti akan dibimbing, dipandu belajar dari nol sampai bisa baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.